Assalamualaikum, balik lagi di channel Cak Tre. Oke, kali ini kita mau unboxing ya charger 4 channel ya dari Toolkit RC. Ini tipenya itu M4 Key Quad Smart Charger. Oke, kita lihat di sininya ya, fiturnya apa aja. Ini bisa up sampai 200 watt. Kemudian LCD-nya udah IPS, besarnya 3,5 inci, TFT ya. Agak aneh ya, ininya TFT tapi ini ditulis IPS. Ya whatever lah. Terus ini support quad channel. Nah, ini salah cetak ya, maklum lah. Biasanya produk Cina QC-nya juga kurang bagus ya, jadi bisa ngecharge baterai itu sampai 4 secara bersamaan. Kemudian ini multi language. Terus apa lagi ya, oh ya, di pembeliannya itu dia ada opsi ya untuk colokan langsung ke listriknya. Itu bisa pilih tipe Europe atau tipe yang US, karena kita di Indonesia itu sama ya colokannya dengan Europe, jadi saya pilih yang Europe. Kemudian untuk channelnya itu ada dua pilihan, XT60 atau XT30. Karena ini hanya 2S sampai 4S, biasanya baterai paling banyak itu kepala baterai konektornya itu biasanya pakai XT30, makanya ini saya pilih XT30. Terus parameternya, ini modelnya M4Q, inputnya, oh ini inputnya bisa dua ya, bisa AC colok langsung ke listrik, sama DC. Yang DC itu bisa sampai 200 watt, maksimalnya sampai 20 ampere. Kemudian untuk baterai, ini yang bisa tipe baterai yang bisa dicas itu LiPo, LiAV, LiFe, Li-ion 1 sampai 4S. Kemudian ada NiMH 1 sampai 10S, PB 1 sampai 8S. Nah, ini charge-nya ya. Karena ini ada dua input, DC sama AC ya. Kalau pakai DC dia lebih optimal nih. 4 channelnya itu bisa dicas sampai dengan power 50 watt. Makanya bisa up to 200 ya, 50 kali 4. Sementara kalau langsung colok listrik itu kemampuannya hanya sampai 100 watt ya, 50 watt kali 2. Oke, untuk LCD-nya itu pakai IPS ukuran 3,5 inci, resolusinya 480 kali 320 pixel. Kemudian ada juga port micro USB, itu untuk upgrade firmware-nya ya. Oke, kita langsung aja unboxing ya. Kita buka kardusnya. Nah, ini langsung chargernya ya, bentuknya kayak gini, lumayan gede juga. Terus ini ada apa lagi ya, ini kita taruh dulu. Nah, ini dapat kabel AC ya, yang langsung colok ke power outlet. Ini bentuknya kayak ini ya. Ini tuh tipe Europe ya, sama kayak colokan-colokan di Indonesia. Kemudian dapat kabel micro USB, ini dipakai untuk upgrade firmware-nya ya. Oke, jadi cuma dapat ini ya, kabel 2 biji sama chargernya nih. Oke, kita fokus ke chargernya. Chargernya itu bentuknya kayak gini, ada tulisannya Toolkit RC. Kemudian di bagian atasnya itu ada inputnya ya, ini ada dua ya, yang langsung colok ke listrik sama yang model XT60 ya. Ini bisa colok dari baterai LiPo 6S biasanya, atau dari adaptor yang kepalanya udah XT60, ini juga bisa. Kemudian ini ada fan ya, ini untuk sirkulasi udara ketika ngecas atau untuk discharge. Terus di bagian bawah ini ada 4 port, konektornya itu XT30 ya. Nah, ini ada dua tipe ya, XT30 sama XT60. Tapi berhubung ini 2 sampai 4S, itu paling banyak biasanya konektornya pakai XT30. Makanya saya pilih opsi yang XT30. Ini balance portnya ini up to 4S ya. Untuk baterai 6S ini masih belum bisa. Terus untuk samping nggak ada. Oke, di bagian depannya ya, ini ada LCD-nya ukuran 3,5 inci. Terus ini tombolnya cuma ada dua ya, ini untuk ganti channel sama exit. Lalu ini untuk scroll wheel-nya, ini juga bisa ditekan ya. Oke, ini langsung kita coba nyalain aja ya. Nah, ini penampakannya. Oke, sebentar saya zoom dulu.
Oke, ini kira-kira tampilan menunya ya. Jadi ini ada tombol channel nih untuk ganti dari channel 1, 2, 3, 4. Terus ada juga untuk scroll wheelnya. Ini juga bisa masuk menu utama. Caranya ini tekan aja, tahan. Nah, ini akan masuk ke menu setup. Di sini banyak menunya nih. Ada input setting. Nah, ini bisa diatur nih, max power, max current, lowest voltage. Terus security setting, ini untuk pengaman buat kita. Jadi ada save internal temperature untuk suhunya, jadi suhunya dibatasin hanya sampai 80 derajat Celcius. Ada save time untuk penggunaan terus menerus, itu sampai 200 menit ya. 200 menit itu berarti berapa? 3 jam lebih lah ya, 3 jam lebih 20 menit. Ada save capacity itu 30 ampere hour. Oke, terus ini ada continuous work. Ini maksudnya kalau misalkan kalian nggak mau mencet-mencet ya, jadi baterainya misalkan ini dicas di sini selesai komplit, kalian cabut langsung colokin baterai lagi, itu akan langsung otomatis ngecas defaultnya. Tapi ini off, work complete, ini nggak tahu buat apa. Terus ada battery selection, ini mungkin buat pre-selection ya, kita jadi nggak perlu ngatur-ngatur ampernya, voltasenya sampai berapa. Cuma saya belum tahu. Ini yang jelas banyak menunya. Terus ada backlight, ini bisa diterangin. Terus ada buzzer untuk bunyinya, ini bisa dikecilin. Oke, terus ada language, ini bisa Inggris, bisa Jerman, Prancis, Itali, Portugis, Spanyol, ini Cina atau Korea. Kita balikin ke default aja Inggris. Terus ada untuk ngatur theme-nya, ini ada light sama dark, kita pakai yang light aja defaultnya. Ini ada default, saya nggak tahu ini buat apa. Terus ini ada serial number. Oke, kita keluar lagi. Oke, sekarang kita coba cas baterai ya secara barengan. Kita coba cas baterai, ini baterai 2S ya, 450. Kita masukin di sini, terus balance portnya juga. Nah, di sini akan otomatis deteksi ya, ini baterai 2S. Kita coba cas bareng aja ya. Ini ada baterai juga 3S ya, mereknya Tatu, kapasitasnya 450 mAh. Kita taruh di channel 2. Oke, terus saya juga ada baterai ini GNB 1100 4S. Nah, tapi ini konektornya pakai XT60 ya, sementara ini konektornya hanya ST30 yang ada di charger ini. Caranya gimana? Nah, ini kalian perlu adaptor nih, adaptor kayak gini ya, adaptor yang convert XT30 B-mil ke XT60 mil. Jadi ini bisa dicolokin kayak gini. Nah, ininya udah kayak XT30 biasa, ini bisa dicolokin. Oke, jadi ini udah ada 3 baterai ya yang coba saya cas bersamaan. Nah, ini yang ini 2S, 3S, yang ini 4S. Oke, sekarang kita coba cas ya. Channel 1, ini kita arahkan channel 1, ini baterai 2S. Nah, ini baterainya bisa pilih ini tipe apa ya, LiAV atau apa ya. Oh iya, ini LiAV. Nah, ini pilihannya ada banyak ya, ada LiPo, LiAV, LiFe, Lion, NiMH, sama PB. Ini karena LiAV, kita pilih LiAV. Selnya biarin aja auto. Lalu ini mode ada 2 pilihan aja, ada charge sama storage charge. Ini kita pilih yang charge, and voltage nya itu akan otomatis. Kalau LiAV itu di 4,35 volt. Charge current nya
Ini pilihannya bisa sampai maksimum berapa nih, 5 ampere ya maksimumnya. Supaya baterainya itu awet, kita cas dengan 1C aja ya. Ini 450, berarti kita pakai yang 0,4 atau 0,5. Kita coba yang 0,4 aja. Oke, terus di scroll itu ada pilihannya. Kalau misalkan ini tadi kan channel 1, sekarang kita pindah ke channel 2. Oh, ini bukan pilih channel ya, tapi ini lebih ke arah on off ya. Oh kan, jadi ini kalau ditekan, nah kalau ini berwarna, contohnya channel 2 ini warnanya jadi biru, ini berarti ketika kita lakukan tombol start ya, dia akan otomatis ngecas bareng channel yang warnanya nyala di sini nih. Nah ini karena ada 3 ya, channel 1, 2, 3, itu kita pilih aja nih yang nomor 3, kita aktifin juga. Nah ini bisa langsung sekali pencet kita cas. Cuman masalahnya ini kan tipenya beda-beda ya, kapasitasnya juga beda-beda, itu jadi kita mesti pilih nih, lebih baik satu-satu ya. Ini kalau misalkan berguna banget kalau misalkan tipe baterainya itu sama semua, itu bisa pakai pilihan ini, itu kalian aktifin aja semua. Nah kayak gini nih, 1 2 3 4 nyala, kemudian pencet start aja, jadi akan menghemat waktu lah, kita nggak perlu mencet start satu persatu. Tapi ini karena tipenya berbeda, kapasitasnya juga berbeda, kita matiin dulu ya. Nah kita cas yang channel 1 dulu, kita cas start. Oke, nah ini udah ngecas ya, charging. Oke, sekarang kita pindah ke channel 2. Ini pindah ke channel 2, ini udah kedetek ya, otomatis baterainya 3S. Kita coba cas, ini tipenya LiPo, kita pilih yang LiPo, kemudian modenya charge, and voltage-nya kalau LiPo akan otomatis di 420 volt. Charge current-nya ini sama, tipenya 450, kapasitasnya kita pakai 0,4 ampere aja. Oke, habis itu kita pencet start. Nah ini yang channel 2 juga udah mulai charging ya, jadi channel 1 juga charging, channel 2 juga charging secara berbarengan. Terus kita pindah ke channel 3, ini otomatis detect 4S. Ini kita pencet aja, ini baterainya jenisnya LiPo, selnya biarin auto aja, modenya cas, and voltage-nya 420, charge current-nya tadi ini kan 1100 ya, berarti kita pilih yang 1,1. Nah 1,1 kalau pingin cas dengan 1C ya, 1 cycle. Oke, kita tinggal cas. Oke, nah ini 3 baterai dengan tipe yang berbeda, kapasitasnya berbeda, itu bisa ngecas secara barengan. Itulah keunggulannya charger toolkit M4Q ini. Nah ketika charging ini kita bisa ubah nih arusnya. Ini kita tinggal pencet aja, misalkan yang channel 1 ya, kita pencet. Tadi channel 1 kan 0,4, ini bisa kita ubah nih tanpa harus stop dulu, bisa ubah ke 0,5. nah ini bisa langsung nih di adjust exit. Nah ini otomatis yang channel 1 ini ngecasnya bukan 0,4 lagi tapi 0,5 ampere. Oke, paling itu aja ya unboxing charger dari brand Toolkit RC tipe M4Q Quad Smart Charger. Menurut saya sih ini charger recommended ya, terutama buat yang pilot mikro seperti saya yang mainnya hanya di
1S sampai 4S ya. Jadi ini bakalan cocok banget, karena biasanya saya ngecas, saya biasanya pakai parallel charging board semacam ini ya. Cuman ini ada aturannya, itu di 4 parallel port ini tipe baterainya itu harus sama. Jadi nggak boleh beda-beda kapasitas, nggak boleh beda sel, itu harus sama semua nih, identik. Tapi kalau menggunakan charger ini, itu tiap-tiap port itu bisa ngecas baterainya secara independen. Mau capacity, mau jumlah selnya, itu bisa masing-masing port itu bisa berbeda-beda. Oke, paling segitu aja dari saya. Kalau kalian ada komen, feedback, atau saran, tinggalkan aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya ya. Bye-bye.